Rasa frustasi dan kecewa adalah emosi yang sering dialami oleh banyak orang. Frustasi muncul ketika kita merasa tidak mampu mencapai tujuan atau harapan yang kita inginkan. Kecewa muncul ketika kita merasa tidak puas dengan hasil atau kenyataan yang kita hadapi. Kedua emosi ini bisa berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik kita jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar bagaimana mengatasi rasa frustasi dan kecewa dengan cara yang sehat dan produktif. Berikut adalah 7 cara yang bisa Anda coba untuk mengelola emosi Anda dan meraih kembali semangat hidup Anda. Pertama, terima dan ekspresikan emosi Anda. Langkah pertama untuk mengatasi rasa frustasi dan kecewa adalah mengakui dan menerima emosi Anda. Jangan menyangkal, menekan, atau menghindari perasaan Anda, karena hal itu hanya akan membuat Anda semakin tertekan. Sebaliknya, cobalah untuk mengenali penyebab dan dampak dari emosi Anda, serta mengungkapkannya dengan cara yang tepat. Anda bisa mengekspresikan emosi Anda dengan berbagai cara, seperti menulis jurnal, berbicara dengan orang yang Anda percaya, atau melakukan aktivitas yang Anda sukai. Dengan mengekspresikan emosi Anda bisa melepaskan beban yang ada di pikiran dan hati Anda, serta mendapatkan dukungan dan saran dari orang lain. Kedua, ubah perspektif Anda. Langkah kedua untuk mengatasi rasa frustasi dan kecewa adalah mengubah perspektif Anda. Seringkali, kita merasa frustasi dan kecewa karena kita terlalu fokus pada hal-hal yang negatif, seperti kesalahan, kegagalan, atau masalah. Padahal, ada banyak hal yang positif dan berharga yang bisa kita syukuri dan nikmati dalam hidup. Cobalah untuk melihat situasi Anda dari sudut pandang yang berbeda, yang lebih optimis dan realistis. Anda bisa membandingkan diri Anda dengan orang-orang yang lebih kurang beruntung, mengingat prestasi dan kemajuan yang telah Anda capai. Ketiga, tetapkan tujuan yang realistis dan fleksibel. Langkah ketiga untuk mengatasi rasa frustasi dan kecewa adalah menetapkan tujuan yang realistis dan fleksibel. Salah satu penyebab utama dari rasa frustasi dan kecewa adalah tujuan yang terlalu tinggi, tidak jelas, atau tidak sesuai dengan kemampuan dan situasi kita. Hal ini bisa membuat kita merasa tidak mampu, tidak berdaya, atau tidak berharga. Oleh karena itu, cobalah untuk menetapkan tujuan yang sesuai dengan potensi dan kondisi Anda, serta dapat diukur dan dicapai dalam waktu yang wajar. Anda juga harus bersedia untuk menyesuaikan tujuan Anda jika ada hal-hal yang tidak terduga atau di luar kendali Anda. Keempat, cari solusi yang efektif dan kreatif. Langkah keempat untuk mengatasi rasa frustasi dan kecewa adalah mencari solusi yang efektif dan kreatif. Ketika kita menghadapi rasa frustasi dan kecewa, kita cenderung untuk menyerah, mengeluh, atau menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Hal ini tidak akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan kita, melainkan hanya akan memperburuk situasi. Oleh karena itu, cobalah untuk mencari solusi yang bisa membantu Anda untuk mengatasi hambatan atau kesulitan yang Anda hadapi. Anda bisa melakukan riset, brainstorming, atau konsultasi dengan orang yang ahli atau berpengalaman. Kelima, lakukan tindakan yang positif dan produktif. Langkah kelima untuk mengatasi rasa frustasi dan kecewa adalah melakukan tindakan yang positif dan produktif. Ketika kita merasa frustasi dan kecewa, kita cenderung untuk bermalas-malasan, menunda-nunda, atau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan merugikan. Hal ini tidak akan membantu kita untuk mengubah situasi atau memperbaiki diri kita, melainkan hanya akan membuang-buang waktu, energi, dan kesempatan. Oleh karena itu, cobalah untuk melakukan tindakan yang bisa membawa Anda lebih dekat dengan tujuan atau harapan Anda, atau setidaknya membuat Anda merasa lebih baik. Anda bisa membuat rencana, jadwal, atau daftar tugas yang harus Anda lakukan, serta mengikuti dan mengevaluasinya secara rutin. Keenam, jaga kesehatan fisik dan mental Anda. Langkah keenam untuk mengatasi rasa frustasi dan kecewa adalah menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. Rasa frustasi dan kecewa bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental Anda. Jika tidak ditangani dengan baik, Anda bisa mengalami stres, depresi, ansietas, insomnia, sakit kepala, tekanan darah tinggi, atau penyakit lainnya. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Anda dengan cara yang sehat dan seimbang. Anda bisa melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan kesehatan fisik Anda, seperti makan makanan bergizi, minum air putih, tidur cukup, atau beristirahat secara teratur. Ketujuh, cari inspirasi dan motivasi dari sumber yang positif.
Langkah ketujuh dan terakhir untuk mengatasi rasa frustasi dan kecewa adalah mencari inspirasi dan motivasi dari sumber yang positif. Rasa frustasi dan kecewa bisa membuat kita kehilangan arah, tujuan, atau makna hidup. Kita bisa merasa tidak berharga, tidak berdaya, atau tidak berharap. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mencari inspirasi dan motivasi dari sumber yang positif, yang bisa memberi kita semangat, harapan, dan kepercayaan diri. Anda bisa mencari inspirasi dan motivasi dari orang-orang yang Anda kagumi, hormati, atau cintai, seperti keluarga, teman, guru, mentor, atau tokoh. Rasa frustasi dan kecewa adalah emosi yang wajar dan manusiawi yang bisa dialami oleh siapa saja. Namun, jika tidak ditangani dengan baik, rasa frustasi dan kecewa bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental kita, serta menghambat kita untuk mencapai tujuan atau harapan kita. Untuk itu, kita perlu belajar bagaimana mengatasi rasa frustasi dan kecewa dengan cara yang sehat dan produktif.